Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan channel. Saya sekarang sedang berada di sekretariat Perkumpulan Masyarakat Batak Karawang atau Permata Karawang. Ketemu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras, Mojo Sampurasun. Rampes. Kenalkan kalau saya Mas Abang. ya, Nama saya itu Iman. Kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Perkumpulan Masyarakat Batak Karawang atau lebih dikenal dengan Permata Karawang, di mana Permata Karawang ini sebuah paguyuban seni dan budaya sejarah Permata Karawang didirikan tahun berapa? Kalau sejarah ataupun embrio lah Ya. bahwa kita melihat masyarakat Permata Karawang itu secara populasi lah ya sudah banyak, dan kita juga di TNI Polri ada, di ASN bahkan pernah menjabat beberapa kepala dinas, bahkan Kapolres pernah, dan juga ada juga di pabrik ya, dan sebagainya. Sehingga bagaimana kita masyarakat Batak Karawang itu jangan menjadi benalu pada baik pemerintahan, dan kedua biar ada sebuah wadah kita dalam berkomunikasi bisnis kita, yaitu menjadi wadah komunikasi silaturahmi di antara masyarakat Batak, dan di mana itu kita dapat nanti berkomunikasi di bidang seni, budaya, adat istiadat, dan juga perekonomian, dan juga salah satu menjadi sarana komunikasi dengan masyarakat non Batak yang ada di Karawang, sehingga beriringnya waktu kita bahas ini masuklah di update pendirian, dan kita nomorkan menjadi tanggal lahirnya ya Permata Karawang itu yaitu 28 Oktober 2014 ya. Berarti sekarang itu udah hampir 8 tahun ya. Dan kemarin kita di 2021 kemarin alhamdulillah merayakan tahun yang ke-7. Berarti Ya. sekarang ini menjelang yang ke-8. Menarik guys, di Permata Karawang sebagai Ketua Harian saat ini, karena ini udah periode kedua. Nah, pemilihan ya, pemilihan. kalau periode pertama kemarin 2014 sampai 2020, dan saya sebagai sekretaris umum pada itu 2020 sampai 2020 ini saya menjadi Ketua Harian. Warin ya. Iya. Nah, mungkin pada kesempatan yang baik ini nih Bang, karena kita berbicara masalah tadi adalah perkumpulan. Sebetulnya perkumpulan ini khusus orang Batak, dan saya pengen cerita Batak itu ada Batak apa aja. Ya, jadi ini loh, banyak orang mau nggak bahwa selama ini Batak itu hanya identik dengan Toba, bahkan Batak itu identik dengan Nasrani. Ya. Itu yang memang benar belum diketahui oleh seluruh masyarakat umumnya ya. Dan dari Permata ini sudah segera disosialisasikan bahwa Batak itu ada 5 yang disebutnya kuat ya, bagian ada Toba, dengan Karo, ada Pampak, ada Simalungun, dan ada Baksel. Sama juga di selatan, juga ada Madinah, ada Setiroknya, ada Bakselnya. Dan di sini juga secara keyakinan kita juga ada Nasrani dan Muslim. Maksudnya juga ada suku Batak, Muslim bahkan tadi kan Oras itu orang Toba. Itu keseluruhan? Bukan. Oh, itu biasanya salam sapa dari Toba, Simalungun, dan Baksel. Itu Oras. Kalau menjual itu orang Batak. Mau jual itu orang Karo. Dan salam sapanya beda kan? Apalagi bahasanya. Waduh, benar-benar dah. Ini merupakan pengalaman baru buat saya. Permata ini bisa mewakili Batak-Batak yang abang sebutkan tadi. Ya, Ada semua. memang. Jadi kita strukturnya ya, di sini kita sebut ada ketua buah. Jadi setelah dewan pengawas, dewan pembina, saya ketua umum, baru ketua harian, itu ada namanya ketua buah. Nah, jadi atau mungkin wakil ketua. Jadi ada di sini ada ketua buahnya, apa-apa. Jadi sehingga Lebih mudah. iya Koordinasinya. Iya. Jadi apa
apa program-program dari Permata ini, kita tidak hanya mengambil dari ketua PUA, biarlah PUA sendiri yang dibantu tetap ya, pengurus pimpinan perusahaan atau pengurus bidang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Atau sebaliknya lagi, apabila ada aspirasi-aspirasi yang harus atau mungkin dibutuhkan, diperjuangkan oleh Permata ini, bisa disampaikan kepada ketua PUA-nya atau mungkin langsung juga kepada ini. Jadi jangan khawatir buat masyarakat Batak yang ada di Kabupaten Karawang yang boleh masuk ke dalam Permata ini. Makanya gini Om sedikit, kita tidak ada yang namanya anggota, misalnya anggota Permata kan ada, yang ada itu pengurus Permata. Kenapa? Permata itu lahir, tumbuh besar di tengah-tengah masyarakat Batak Karawang. Maka pertama, apabila suami istri dan atau salah satu di antara orang Batak itu juga bagian dari Batak. Atau kedua, dua-dua suami istri bukan orang Batak, tapi mungkin emak mereka Ada turunan dia, kita akomodir. Ketiga, tidak ada hubungan Om Darka. Bang Ujung, saya mau pingin Bang Ujung lah, Bang Ujung. Dihadatin ini ya. Jadi kan Bang Ujung, saya sebagai tokoh Permata Ujung berhak mengatur Permata. Om Darka tidak masih dari Permata. Baru keempat, apabila berdomisili dan atau melakukan aktivitas minimal 3 bulan berturut-turut di wilayah Karawang. Makanya kita nggak ada KTK. Jadi siapapun masyarakat yang 4 kategori tadi ini yang membutuhkan secara sosial ya, agama, adat istiadat, kita bisa hadir. Kenapa saya bilang secara agama? Apabila ada suatu permasalahan secara Nasrani, kita butuh sebuah bidang. Ada misalnya mesin takdir yang membutuhkan misalnya dakwah atau mubalik, kita punya Kiai Haji Musin Nasution, ada juga Haji Musin Salim ya. Baik, ini itu termasuk daripada kegiatan-kegiatan Permata Karawang. Nah, yang selanjutnya saya mungkin menanyakan tujuan, artinya dibentuk Permata Karawang karena apa? Itu tadi kita kembali ke yang saya sudah menjawabkan, dan itu kita tuangkan ya dalam visi kita itu sebagai wadah komunikasi dan silaturahim sesama masyarakat Batak Karawang, dan juga sebagai lembaga untuk komunikasi kepada anak suku bangsa yang ada di Karawang. Anak suku bangsa maksudnya kan di luar dari putra daerah, ada Ambon, sama Minang, sama Pasar, dan kita dengan bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi, Bisa kolaborasi lah ya. Iya, sehingga apa yang namanya bineka juga terjaga. Yang KRI itu sudah mati. Nah itu, jadi artinya memang Permata ini bukan saja khusus untuk orang Batak, bukan. Artinya terbuka. Bahkan mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Permata itu bukan saja untuk orang Batak. Bukan. Boleh diceritakan apa sih yang sudah dilakukan Permata? Sosial. Satu contoh ya. Alhamdulillah untuk saat ini kita punya ambulans. Ambulans itu masih kita gratiskan. Buat siapapun. Prinsip segala macam. Kecuali kalau dia keluar kota, maka tolong di sini. Bukan kita. Tapi disediakan oleh Permata ambulannya buat siapapun. Itu pertama. Kedua, karena seiring dengan perkembangan bahwa pemakaman di Karawang ini terbatas dan poster ya, misalnya pemakaman desa ini, desa itu nggak bisa masuk. Kita kirim di 2021 ke Pemda Karawang, dan akhirnya kita diberikan tanah pemakaman itu di Sumur Kodang ya, di Kecamatan. Diberikan Kontribusi buat Permata. Iya, Mas, yang Bahasanya Batak, ya pengelolanya. Tapi kalau yang dimakamkan itu bukan orang Batak ya, umum lah, umum siapa saja. Jadi mau agama apapun. Jadi kita bagi dua. Jadi biar jangan campur ya. Sebelah sini bagian Muslim, sebelah sini bagian Nasrani. Tapi bukan hanya yang Nasrani-nya bukan cuma orang Batak doang. Banyak orang-orang di luar dari yang Muslimnya bukan cuma orang Batak doang. Itu di mana itu pemakamannya Bang? Di Desa Sumur Kodang, Kecamatan Kali.
Sumur Honda, Kecamatan Kelari. Ya. Jadi ada salah satu pemakaman yang memang dihibahkan oleh pemerintah kepada Permata Karawang. Namun saya jelaskan bahwasannya yang meninggal di situ atau dikubur di situ bukan saja orang Batak, tetapi banyak orang-orang suku yang lain. Iya. Karena mungkin hanya penyambung lidah aja lah. Iya. Karena mungkin kan banyak kita lihat kadang di suatu daerah pemakaman itu sudah dibatasi bahwa asli tinggal di situ nggak bisa dimakamkan. Atau mungkin kalau pemakaman yang ya apa namanya itu mahal ya kan, yang mengarah ke profit itu gampang mahal. Itu baru pada awal ada COVID 2020 kita pernah juga menyalurkan alat pelindung diri APD buat untuk nakes di 12 puskesmas. Jadi kita sortir di daerah mana yang paling tinggi atau tingkat terpapar COVID itu, maka di situ kita kasih dan jumlahnya pun variasi, juga sama. Mungkin satu puskesmas ini 20 bis, mungkin satu 10, mungkin 5. Nah itu 12 kecamatan, 12 puskesmas tambah satu kodim sebagai keuskupan dan 4 desa. 4 desa itu kenapa? Karena domisili kita sudah dulu tetangga sebahagia dan wadah. Dan juga kita membagi 200 lusin masker di 4 desa tersebut. Nah, baru di 2021 kemarin kita melakukan distribusi bantuan itu dampak banjir 10 titik di 7 kecamatan di 2021. Kita seperti beras, minyak sayur, mie instan dan telur sembako ya. Iya, kita ada yang ke pos itu dapur umumnya, ada langsung ke masyarakat. Jadi ke masyarakat. Guys, ini yang sangat luar biasa. Jadi keberadaan Permata ini yang dilakukan tadi pada saat COVID-19 melakukan membagikan APD ke beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Karawang. Ini sangat menarik. Kalau saya lihat satu perkumpulan bisa melakukan seperti ini, bahkan mungkin di hal-hal tadi ada banjir, donor darah kita juga menggandeng PMI, kita melakukan beberapa kali donor darah itu kita sumbangkan semuanya. Kita nggak tahu di darah dimanain. Jadi ini kan masyarakat Batak ya, masyarakat Batak. Ini mau dipakai orang Sunda asal golongan darahnya mungkin sama. Nah ini yang menarik. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya buat perkumpulan yang lain. Tentunya apa yang dilakukan oleh Permata Karawang ini ini sangat luar biasa. Saya jujur lah, hormat lah ya sama Bang Ujung. Bang Ujung. Tapi ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar walaupun di luar daripada sekretariat ini ya. Bahkan kita di sebuah pesantren di Mendang Asem yang menggandeng KUB dan juga panitia Natal Nasrani pada saat itu ya, dan juga Bayu Kartas Indonesia, dan juga obatannya dari Permata sama Katolik. Kita juga melakukan pengobatan dan santunan di pesantren modern Nursalam Mendang Asem. Wes, mantap. Ke situ berarti yang namanya Permata itu dibentuk toleran. Insya Allah, pokoknya semua Batak ya Permata Karawang. Nah, Bang, untuk masyarakat Batak yang ada di Karawang sudah tercover berapa kecamatan? Memang benar bahwa ini kan sekretariat pimpinan pusat. Kita bentuk juga untuk di daerah itu nama sektor. Tapi kita bentuk 6 sektor. Tapi 6 sektor pun bukan mengikuti dapil ya, dia terlalu bukan. Jadi kita lihat populasi penting. Contoh sektor 1 adalah Karawang Barat, Karawang Timur. Sektor 2 Tulung Jambe Barat, Tulung Jambe Timur, Tulung Baru Pangkalan. Maka sektor 3 itu Depok sampai 10 kecamatan. Memang secara realnya bisa dikatakan hampir ya 20 kecamatan ada. Tapi kadang seperti contoh di Pakis Jaya yang saya dapat kemarin info baru hanya di kecamatan itu ada 5 kakak. Makanya sektor 3 kami baru 10 kecamatan. Artinya ini kan sudah mewakili yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi dan mungkin terwakili orang-orang Batak yang datang ke Kabupaten Karawang. Ya, nggak hanya apapun ya masuk, bisa masuk.
alhamdulillah seiringnya waktu berjalan, kalau di sini Om sore rame Om. Oh, Jam 5 ke atas lah ya sore. Jadi ada orang panjang aktivitas ya. Kalau sore itu sampai jam 11 dan diskusi silaturahim. nah itu Pak unik ya. Jadi bagi masyarakat Batak yang ada di Kabupaten Karawang atau bukan orang Batak, Ya, silakan untuk sekedar silaturahmi, Ya. mungkin ke Permata atau mungkin ada permasalahan nih, ya. mudah-mudahan nih bisa membantu. Ya. Misalkan ini alamat yang tepatnya di mana? Nah, kalau alamatnya ini di Jalan Pandu nomor 203 Ruko Dekat Perumnas Teluk Jambe Timur, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Jelas ya, bisa di Karawang dan pemerintah. Nah, tanggapan Anda Permata seperti apa? Alhamdulillah positif. Kenapa saya bilang positif? Pada saat deklarasi pertama pun 2015 yang dirayakan ya. Itu yang melantik kita itu pada itu bupati. Kemarin juga pada acara kita di ulang tahun ke-7 kemarin, bisa dikatakan hampir seluruh kepala dinas dan ada beberapa DPRD, anggota DPRD dan juga instansi-instansi yang lain yang totalnya itu 35 orang itu mengirimkan video ucapan, belum lagi bagi ketua partai, itu partai juga ada. Bahkan kita ini sekretariat ini sering mendatangi teman-teman OKP, teman ormas, sering di sini. Ya, artinya diskusi tentang untuk sharing lah ya. apa yang kita lakukan terhadap Karawang ini. Karena kami masyarakat Batak Karawang juga menganggap bahwa Karawang ini harus seperti kampung kedua, tahun-tahun beda ya. Kenapa saya bilang bahkan belum bisa kampung pertama ini? Iya. Kenapa? Tapi kita belum tentu 2 tahun sekali pulang kampung. Bahkan ada orang Batak yang lahir di sini. Iya, anak saya ada di sini. Dan ada yang nggak bisa bahasa Batak. Anak saya termasuk. Ya, jadi kalau menurut saya pengen Bang, di masyarakat Batak itu jangan sampai hilang bahasanya Bang. Ya, Setuju nggak sih Bang? Jadi kalau kita memang melestarikan budaya, Ya. oke lah budaya, tapi bahasanya tetap kita. Saya lebih setuju kayak gini Bang. Kalau untuk di rumah orang Batak, ya bahasanya Batak, supaya anak itu terbiasa. Ya. Kalau keluar interaksi, silakan ngomong bahasa Indonesia. Justru itulah Om, di sini kita buat nantinya ada dari kalangan muda lah ya, dari mahasiswa. Kenapa di Karawang ini yang aneh Om ya? Kalau saya cerita boleh mau nanti. Ketua DPRD pertama itu orang Batak. Tahu? Ketua DPRD ya. Kedua, orang Batak pernah juga ya menjadi ketua Jajaka dan Mojang sana sama Jajaka. Iya. Itu orang Batak. pernah menjabat Oh, dari Jawa. Ketua ya. ya ketua komunitas itu pernah. Saya meriting ya. Nah, Tahun 2019. ya 2019 itu Erik Coba pernah menjabat. Baru ya itu tadi anggota dewan juga pernah, ya kan? Kepala Kapolres juga pernah, baru Kapolres, ya kan? Baru kedua ini juga menjadi juara teteh Karawang yang ada itu udah AA dan teteh yang kemarin ya itu juga ada, yaitu dari putri kita di orang Batak itu Kensia Urusinaga. Itu tahun berapa ya? 2019. Ya. Jadi kita itu berkiprah. Tetapi benar kata Om tadi, kami tidak akan lupa dengan sisilah kami ya. Apalagi ya bagi Batak Protestan ya, kami dalam bahasa Batak. Maka bahasa itu sebenarnya, kalaupun tadi saya bilang anak saya tidak ada, memang kita itu sama sekali tidak mengerti, semuanya mengerti. Seperti anak saya, kadang saya pakai bahasa Pak dijawab, kadang pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Di rumah aja Om, istri saya kan Tamaskel, bahasa berbeda. Saya apa? Anak saya sudah lahir di Karawang, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Jadi kita empat bahasa. Mana ada yang Tapi itu kaya. Jadi pembedaran bahasa. Makanya maksud saya begini, ini mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau apa. Kalau bisa sih jangan hilang bahasanya. Berarti kalau anak nggak bisa, berarti hilang satu generasi sebetulnya itu.
kalau kita memang khawatir dengan bahasa itu sendiri. Ini bahasa Kalungun, katakannya bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa ini yang jelas kayak gitu. Karena ini idealis kami terhadap suku kami itu kami wujudkan dengan beberapa jargon. Contoh di Jujung Bona Area Rana, maksudnya itu kemana tuh anda itu Batak. Makanya walaupun ada Toba, ada Karo, Pamas, Maluku, Mandailing, kami tidak pernah pecah itu. Ada saya Batak surat itu. Ya. Jadi nggak gengsi lah orang ada. Itu pertama. Kedua, ada juga bahasa itu ya Bona Masogin. Ya. Ingat Bona Masogin. Bona Masogin ya. Awal kelahiran kita Sumatera. Ya tetap. Jadi tadi kita juga berbuat di sini. Jangan sampai mempermalukan para orang tua kita yang ada di Sumatera sana. Yang Kalungun sana ya. Iya. Ini menarik. Jadi artinya bawa brand lah. Iya. Brand kita adalah Batak. Jangan sampai bikin malu lah. Iya. Tapi kalau bisa sih bikinlah yang bagus banget. Iya. Bahwa orang Batak itu banyak cerita-cerita orang Batak kayak begini. Tapi ternyata di Permata ini pengelolaan mungkin banyak sekali tentunya karena ada pembinaan dari mulai anak. Iya. Dia ada pembinaan. Ada. Jadi kami orang Pak lah ya. Kalau saya bahasa Indonesia ada peribahasa di kami bahwa kalau anak dituntun di belakang, nanti orang tua yang dia. Kalau anak dituntun di depan, kenapa? Apa yang kita lakukan saat ini adalah hasil ciptaan daripada ketua kita dalam persatuan masyarakat Batak itu mewakili Batak-Batak yang ada di Sumatera, Ya, arah Medan, ya. Ini mewakili ada di Karawang semua. Jadi nggak usah khawatir. Dan sudah tercover, artinya hampir sebagian besar di Kabupaten Karawang. Ya. Kabupaten Karawang itu luas. Jadi cuman ada zona-zona, zona ini. Mungkin kita ada bahasa Wak ya, Wak Simalungun, kecamatan ini, Wak ini, ini luar biasa. Jadi buat masyarakat yang punya nonton ngobrol dengan Abang Madi Manus, Ketua Harian Permata. Jadi sudah kita dapat, saya tahu bahwa banyak manfaat yang dilakukan oleh Permata. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat paguyuban atau perkumpulan masyarakat lain dari suku apapun yang ada di Kabupaten Karawang. Ini ada rencana untuk membuka masyarakat Batak di mana seperti itu. Mungkin itu ada dan sudah terjadi, tetapi kalau Permata tidak akan buka yang namanya beda. Enggak, tetap Permata hanya ada di Karawang. Kita harus pakai Permata ya. Nah, kalau yang lain itu banyak organisasi yang berbasis lembaga itu banyak yang sudah ada di beberapa kabupaten bahkan di Indonesia ini banyak. Tapi kalau kita bicara Permata, kita mau Karawang, khusus Karawang. Oke. Kita benahi aja Karawang itu. Jadi untuk maksud saya gini, bila misalkan buka cabang Ya nggak ada. Permata ya. Nggak ada. Yang jelas sudah kita dapat apa yang dibicarakan oleh Bang Mardi ini sangat luar biasa. Jadi saya berharap, jadi kadang-kadang ada orang nyinyir nih kepada paguyuban atau perkumpulan, tapi ternyata sudah dibuktikan oleh Permata Karawang. Jadi bukan idealis masyarakat Batak saja, bukan, tetapi ini dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat suku-suku yang lain. Ya. Bahkan mungkin lebih banyak suku-suku yang lain daripada Batak sendiri ya. karena Batak sendiri mungkin di Kabupaten Karawang ada berapa gitu ya. Itu hanya berapa persen lah dari penduduk. Iya. Nah, kalau kami itu paling ada 10.000 kakak, kalau ada 10.000 ya. Nah, Tapi luar biasa. Dari yang kemarin itu masih undangannya ya. Jadi saya salut ya untuk masyarakat Batak di Kabupaten Karawang khususnya ini saya sudah mengenal beliau kontribusinya buat masyarakat bukan saja untuk orang Batak ya, masyarakat seperti dan pernah satu-satunya yang bukan Sunda menjadi pengurus Dewan Kesenian Karawang yang ini kakak nih, ini Kang Tatang ya waktu itu ya kita ngangguan Jepong ini padahal orang Batak tapi dia karena apa coba penghargaan kepada abang ya sangat apresiasi terhadap budaya itu yang luar biasa. Nah sahabat Bakat Channel ini menarik mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Tadi saya sudah mengenal awal tentunya kontribusinya sosial dan lain sebagainya. Ini apa nih rencana ke depan untuk Permata Karawang? Jadi kita kan ada
program internal dan eksternal. Kalau eksternal seperti kata Om tadi itu, bagaimana kehadiran masyarakat di Batak Laut ini atau di Permata ini ya, jangan hanya dinikmati oleh masyarakat saja. Kita ada program eksternal, yaitu insya Allah program kita di bulan Ramadan ini, apakah minggu kedua Ramadan nanti atau ketiga, pertama dulu pengecatan rumah-rumah ibadah, masjid, gerejanya. Jadi tempat ibadah lah posisinya. Karena secara jumlah kan lebih banyak ibadah muslim, maka pasti ya itu pertama, dan itu akan dilakukan ruang ibadah yang karena ke pelosok. Oh, jadi di daerah. Ya. Baru di bulan 6 ini nanti setelah kita lebaran ya, mungkin setelah lebaran haji, dalam rangka memperingati hari narkoba nasional, kita akan mengadakan seminar masyarakat anti narkoba Di Permata ini. Di suku tempat ya, akan kita undang juga nanti para organisasi penggiat anti narkoba, kan banyak ya, ada GAN, ada GANA, ada LN, ada itu organisasi kemahasiswaan nanti misalnya itu untuk channel tambah lagi rutinitas kita ya, yang Ramadan itu bagian kaji itu dilakukan. Tapi kalau program secara internal ada juga yang sudah masuk ke kami rilis ya, agenda kita akan membuat panggung seni di bulan lagi tempat juga direncanakan di bulan apa ini Oktober dalam rangka memperingati hari makan. Karena nanti itu kolaborasikan. Jadi enggak, maksud saya begini, kadang-kadang ada orang Batak yang tidak tahu sendiri. Ya harus apa tarian dan lain sebagainya. Jelas nanti di situ ada kolaborasi tentunya. Dan di situ juga pemain mungkin yang kayak begitu Tortor ini ada orang Sunda juga yang kayak begitu gitu. Ya saya doakan mudah-mudahan ini sahabat Garga Channel Permata Karawang akan melakukan pengecatan tempat ibadah. Kita berbicara ibadah bukan saja masjid ya, tetapi ada tempat ibadah yang lain yang akan dilakukan oleh Permata Karawang. Ini sangat positif sekali dan ini yang disebut toleran ya. Toleran. Jadi kita tidak akan melihat agamanya apa, apa. Kita akan membantu buat keberlangsungan tempat ibadah dan itu mungkin saya ada sedikit ada promosi. Ya boleh. Bukan promosi lah ya, bagi masyarakat dimanapun berada, khususnya Karawang, kami harus nama Permata. Bila mana di daerah sana menemukan masyarakat Batak, baik itu dalam tanda kutip tingkah perilaku yang melanggar mungkin norma tempat atau mungkin hal-hal lain, mohon disampaikan ke boleh juga di telepon atau di WA nomor saya sendiri 082 112 949 Jadi kepada masyarakat Kabupaten Karawang dan sekitarnya, Karawang pada khususnya, bila mana mohon maaf kalau ada mungkin orang Batak yang terlantar, mungkin ada juga perilakunya kayaknya kurang begitu baik. Ini bahasanya mungkin kalau bahasa kerennya laporkan saja, nggak usah kemana-mana dulu. Mungkin bisa dibina oleh orang Batak. Betul ya Bang ya? Itu. Jadi sebelum ke sana kita bina dulu di sini. Jadi laporkan saja ke Permata Karawang. Jadi di sini sudah siap dan mungkin abang juga setiap hari. Karena pengurus harian paling sibuk Bang. Alhamdulillah. Salam buat ketuanya. Amin. Siapa? Bapak Olmens. Juga buat kita Bapak Tiko Sekinja dan salam ke bendahara umum kita Bapak Suryadi Kaligan. Salam itu semua ada dari Pak, ada dari Karo, ada dari mewakili. Subhanallah, ini yang luar biasa ya. Jadi saya mengingatkan kepada sahabat Garga Channel, kepada yang nonton video ini, pokoknya tonton videonya sampai selesai, ini banyak manfaatnya buat masyarakat sekitar dan rencana yang akan datang ini kita doakan bersama. Sekarang kita bisa khawatir ya generasi penerus, aja untuk generasi orang Batak saja.
belum melaksanakan kata hukum jalan kepentingan pribadi Pak, dan kepentingan umum. Kepentingan umum itu apa? Masyarakat Karawang minimal lah ya, Karawang walaupun Pak bicara Jawa Barat lah ya, Indonesia, ya minimal untuk Karawang lah kami bisa berbuat. Tapi Kabupaten Karawang luas. Jadi kalau kita bicara ke Jawa Barat, mungkin kalau orang Bandung, orang Sumedang, orang masyarakat Batak, ayo. Kalau yang nonton video ini, silakan untuk main Permata. Mungkin sekedar silaturahmi. Mungkin dia punya usaha di sini. Jadi nggak usah malu-malu ya sebetulnya. Rame di sini. Rame. Dan alhamdulillah saudara kami yang lulus itu sangat mendukung. Ya, artinya mudah-mudahan ini bebas dari apapun ya. Dari hal-hal yang negatif maksudnya. Karena memang dengan didirikannya Permata itu positif yang sudah jelas sudah dirasakan, dan tidak mungkin pemerintah Kabupaten Karawang apresiasi banget terhadap Permata dengan memberikan tanah. Ini sangat peduli bukan untuk orang Batak saja, tetapi buat masyarakat banyak yang dirasakan. Ya, cuman mungkin ini adalah salah satu yang mungkin perlu dicatat yang dilakukan oleh Permata untuk masyarakat, tentunya bukan saja Batak, tapi masyarakat luas yang ada di Kabupaten Karawang. Yang sudah dilakukan adalah diberikanlah hibah tanah untuk pemakaman. Terima kasih Permata ini. Sampai sini dulu. Terima kasih buat Bang Ucung. Salam untuk pengurus daripada Permata, dari pimpinan sampai bawah. Ini merupakan pengalaman baru buat saya. Terima kasih Bang Ucung. Sehat selalu, sukses buat Permata. Dan tentunya sampai di sini dulu, guys. Perjumpaan kita, insya Allah kita akan mencari lagi perkumpulan masyarakat yang ada di wilayah Bekasi, Karawang, dan dimanapun. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, jual, maju jual, sampurasun.